Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alvinsphere Official Channel. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi viral di seluruh jagat pertelevisian Indonesia, yaitu beralihnya TV analog ke TV digital. Yang mana peralihan ini tuh disambut dengan pro dan kontra tentunya dari masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, terutama kalangan dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, tapi yang bakal kita bahas di sini itu bukan tentang kita pro atau tidaknya dengan kebijakan baru pemerintah ini. Aku akan bahas sesuatu yang sangat menarik dari sisi parenting. Beberapa hari kebelakang itu sangat viral di media sosial. Ada seorang ibu yang memosting sebuah video tentang protes terhadap kebijakan pemerintah masalah pembelian STB untuk peralihan TV analog ke TV digital. Dalam curhatannya itu beliau menampilkan anaknya yang masih berusia balita yang sedang menangis, sedang tantrum gara-gara mau menonton TV tapi TV-nya tidak nyala, seperti itu ya. Nah, sekilas video ini sangat mengundang simpati banyak orang ya, karena memang ternyata kebijakan ini tuh memberatkan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah gitu. Akan tetapi coba kita lihat ini dari sisi parenting, dari sisi orang tua, dari sisi bagaimana caranya kita meregulasi anak yang sedang tantrum, dan bagaimana kita melihat dari efek kecanduan televisi dan gadget kepada anak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel aku supaya aku bisa lebih rajin membuat videonya dan lebih bisa sharing hal-hal yang bermanfaat sama teman-teman semua. Oke, ada dua hal yang bisa kita lihat dari video tersebut ya. Di satu sisi mungkin kita akan merasakan simpati, kita akan merasa berempati bahwasanya kebijakan ini sungguh tidak efisien bagi masyarakat menengah ke bawah. Itu kan mereka yang buat makan sehari-hari aja susah, mereka diharuskan untuk membeli STB apabila masih ingin menikmati tayangan-tayangan televisi Nusantara seperti itu. Akan tetapi mari kita kesampingkan dulu rasa empati dan simpati kita, dan mari kita lihat sisi yang lain, yang mana ini dampaknya sangat besar terhadap tumbuh kembang anak-anak, terutama anak-anak di Indonesia yang juga berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal pertama yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara meregulasi emosi atau menghadapi tantrum ngambek-ngambeknya anak gitu kan. Apakah anak itu sendiri sebetulnya sudah dalam tahap kecanduan atau seperti apa, atau memang hanya ingin menunjukkan eksistensi bahwa mereka ada kepada orang tuanya. Nah, ternyata di sini yang membuat saya cukup miris ya, dimana ternyata banyak banget orang tua yang sependapat atau yang mendukung tindakan ibu tadi, yang merasa kasihan kepada anaknya karena tidak bisa menonton TV, dan juga ternyata mereka terbiasa untuk menghadapi tantrumnya anak-anak dengan langsung menuruti kemauan mereka gitu, dengan langsung menuruti kemauan anak-anak karena nggak tega gitu loh kalau nangis. Kasihan loh lihat anak nangis lama-lama gitu kan. Dan ini sangat disayangkan karena ini akan berdampak buruk bagi psikologis anak-anak. Padahal tantrum adalah sejatinya cara anak untuk menunjukkan eksistensinya bahwa dia ada dan dia menginginkan sesuatu untuk dituruti. Tantrum juga merupakan salah satu cara untuk mengelabui orang tua untuk mengetuk pintu kasihan orang tua agar memberikan apa yang anak-anak minta. Dan tantrum ini mempunyai masa sendiri sebetulnya. Make sense gak sih kalau misalkan sekarang anak-anak nih ingin nonton TV, anak-anak ingin nonton TV dan mereka tantrum
setiap hari atau sehari 5 kali? Rasanya enggak. Paling kalau memang harus setiap hari, paling selama seminggu pertama. Jadi segala sesuatu itu kalau misalkan beralih itu pasti membutuhkan adaptasi. Ya dalam hal ini termasuk anak-anak gitu kan. Termasuk anak-anak ketika mereka kehilangan sesuatu yang disukai, misalkan menonton TV, mereka juga pasti akan kesal, dan kesal itu kalau misalkan diteruskan anak akan menjadi tantrum, dan it's so normal. Itu sangat normal, itu sangat wajar. Tantrum itu adalah sebuah pola gitu loh. Tantrum adalah sebuah pola yang untuk menyelesaikannya juga diperlukan pola. Diperlukan sebuah trik-trik tertentu untuk melengkapi puzzle menghadapi tantrum itu sendiri. Dan sayangnya mungkin manajemen tantrum seperti ini tuh masih banyak orang yang belum paham, masih banyak orang tua yang belum menerapkan, atau bahkan mungkin mereka belum mendengar gitu loh, kayak cara meregulasi tantrum, meregulasi emosi anak tuh harus seperti ini gitu. Selanjutnya, hal miris yang terlihat dari fenomena tersebut, ini saya tidak berbicara hanya dari satu video saja ya, tapi melainkan juga dari komentar-komentar netizen, balas komentar saya dengan caci maki gitu. Mereka kebanyakan bilang kalau misalnya anak-anak itu sangat mengganggu mereka, dan ketika TV nggak ada itu mereka terganggu, pekerjaan mereka terganggu, istirahat mereka terganggu, kewarasan mereka terganggu. Jadi ya balik lagi, sebetulnya anak itu nggak minta TV, tapi yang minta TV itu orang tuanya. Orang tuanya minta TV, orang tuanya mengandalkan TV untuk menggantikan porsi kehadiran mereka gitu loh. Sampai-sampai ada yang bilang, dan ini mirisnya bapak-bapak loh, bayangin bapak-bapak. Ini sih ada korelasinya kenapa dengan Indonesia menjadi negara fatherless ya. Negara fatherless kedua, ketiga, apa ya, pokoknya di urutan-urutan paling atas lah ya di dunia. Jadi ada seorang bapak-bapak yang marah-marah gitu. Mungkin kamu adalah orang tua yang orang berada gitu. Kamu orang punya pembantu, kamu orang kota. Kita orang desa nggak perlu kayak gini-gini. Kita orang desa tuh cuma perlu nyari uang habis itu langsung istirahat malamnya. Terus ketika orang tuanya istirahat malam hari, pengen istirahat, pengen rebahan mungkin, pengen scrolling media mungkin ya, anak itu harus ngapain selain nonton TV gitu. Habis maghrib anak-anak pulang aja, anak harus ngapain selain nonton TV gitu kan. Lalu dijawablah oleh ibu-ibu yang lain gitu kan, yang kebetulan mindsetnya sudah terbuka juga gitu mengenai hal ini. Ada yang menjawab, kita bisa ngobrol loh Pak sama anak, kita bisa memperkuat bonding dengan anak, kita bisa belajar, kita bisa ngobrolin banyak hal. Sesimpel kamu ngapain aja hari ini gitu kan, untuk mengisi tangki cinta anak. Dan jawabannya bikin shock gitu. Emang harus ya anak ngobrol tiap hari gitu? Ya emang ini sih dalam bentuk tulisan, tapi ya memang memang kalau diinterpretasikan menjadi sebuah percakapan ya seperti itu nadanya. Emang harus tiap hari apa anak ngobrol sama orang tua? Ini secara tidak langsung membuka fakta bahwa masih banyak sekali anak yang kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya itu terabaikan, tidak terpenuhi. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti anaknya itu nggak nurut. Jangan heran kalau misalkan anaknya itu nanti nggak dekat sama orang tua gitu kan. Dan ini akan menjadi paradoks di kemudian hari ketika anaknya nggak nurut, ketika anaknya nggak dekat sama orang tua, ketika anaknya lebih senang curhat atau melampiaskan emosinya, melampiaskan kekecewaannya, curahan hatinya terhadap hal lain, orang lain, atau celakanya itu adalah hal buruk. Itu nanti orang tuanya akan marah-marah. Pasti itu 100%, gak ada, jarang banget orang tua yang sadar kalau oh ini salah saya. Jarang banget. Pasti kamu itu kayak gak dididik sama orang tua. Pasti seperti itulah.
Mungkin ya sekarang ini kan kita udah sangat melek ya, sangat melek informasi, sangat melek literasi. Bagi beberapa orang tua yang mungkin punya minat belajar yang tinggi lah ya, kita udah tahu batasan-batasan screen time untuk anak. Kita tahu batasan kapan gitu kan, meskipun ya untuk gadget itu lebih susah diatur ketimbang TV gitu. Tapi sebetulnya kita berbicara soal TV, apa sih yang ada di televisi kita yang mendidik untuk anak-anak? Kayaknya kalau kita hitung persentasenya, kalau kita hitung persentasenya, berapa tayangan yang mendidik dan tidak mendidik itu 1:3 dari tayangan televisi Indonesia. Jadi ketika anak-anak menonton, ketika anak-anak dibiarkan menonton, kira-kira apa yang mereka tonton? Apakah mungkin anak balita suka menonton tayangan-tayangan seperti si Otan atau mungkin berita gitu kan nggak mungkin kan, paling paling banter mereka nontonnya Upin Ipin, SpongeBob, yang sebetulnya itu hanya aspek hiburan yang nggak jarang loh, nggak jarang ada beberapa perilaku yang nggak pantas gitu, seperti misalnya di Upin Ipin misalnya ada kata-kata bulian dari Fizi untuk teman-temannya. eh, Misalkan sound the Ship itu jangan salah, banyak banget anak-anak yang jadi speech delay gara-gara nonton Sound the Ship, karena Sound the Ship tidak mengucapkan sepatah kata pun selain be-bean aja gitu loh. Adapun mungkin tontonan-tontonan lain yang sifatnya hiburan dan tidak membawa dampak baik ya, kecuali dengan pengawasan orang tua. Dengan pengawasan orang tua pun kadang-kadang orang tua masih terkecoh gitu, masih suka terkecoh. Kayak misalkan seperti ini, ketika anak menonton dengan pengawasan orang tua, anak menonton dengan pengawasan orang tua itu pasti akan terjadi komunikasi. Misalnya si ibunya bilang begini, oh nak itu ternyata ada ini ya, ternyata akibat dari buang sampah sembarangan itu seperti ini ya. Terciptalah komunikasi gitu kan. Ini lagi kalau misalkan anaknya dibiarkan anteng sendiri, mereka mau berkomunikasi sama siapa? Mereka mau mau apa? Mau mengambil intisari hal-hal baik dari yang ditonton itu dibimbing oleh siapa gitu kan. Ini sayang sekali sih, ini sangat disayangkan bagi perkembangan otak anak, baik itu perkembangan bicaranya maupun kognitifnya gitu kan. Dan sayangnya masih banyak banget yang berlindung di balik kata kita orang nggak mampu, kita orang susah, kita hidup di desa, kita nggak bisa akses informasi-informasi. Tapi mereka punya smartphone, tapi mereka punya sosial media lah ya yang terutama, dan banyak segudang alasan lainnya. Jangan salah ratakan hidup antara orang yang punya pembantu rumah tangga dan orang yang tanpa ibu, tanpa pembantu rumah tangga. Kita itu urus balita bla 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 bla. Ya gimana ya? Itu kan memang sudah kewajiban gitu kan. Seperti ini loh, kita analogikan. Nikah itu nggak wajib. Punya anak nggak wajib. Tapi ketika kita sudah punya anak, kita wajib mendidik anak kita. Kita wajib untuk mengarahkan anak kita sebaik-baiknya. Kalau kata saya lupa ini hadis atau apa, tapi saya pernah belajar ini, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Nah, jadi setiap anak itu lahir dengan fitrahnya, dan setelah itu terserah orang tuanya mau diapain gitu kan. Nah, tergantung kita nih, kita milihnya mau anak kita jadi apa gitu loh. Anak kita diarahkan kemana itu tergantung orang tuanya gitu. Saya jadi ingat salah satu cuplikan stand up komedi ya, yang bilang kalau nggak salah siapa ya, Bang Panji apa gimana ya, saya lupa, bisalah nanti dicari, yang bilang parenting itu hanya untuk orang-orang kaya gitu loh. Karena memang ternyata setelah saya lihat di lapangan itu memang seperti itu. Ketika kita mencoba untuk sharing, untuk berbagi edukasi bahwa ini loh anak tantrum itu harusnya begini, begini, begini gitu. Tapi kan Allah, ente kadang-kadang ente
paling juga ngomong begitu karena komen di sini aja, pada prakteknya tetap aja kan gak tega lihat anak nangis gitu. Jadi seolah-olah itu seperti isapan jempol belaka gitu. Jadi memang bisa kita lihat informasi yang diterima oleh masyarakat kita itu timpangnya adalah 75 berbanding 25. 25%-nya ini sayangnya adalah informasi yang memang seharusnya didapatkan oleh masyarakat luas, misalkan mengenai pengasuhan, mengenai cara mendidik anak, mengenai bagaimana tata laksana untuk menjaga kesehatan anak. Itu ternyata masih sangat minim. Sementara kita lihat Indonesia ini masih banyak sekali PR untuk mengentaskan beberapa permasalahan seperti misalnya kejahatan kriminal, kekerasan seksual. Ini sih yang paling ngeri, kekerasan seksual, di mana beberapa hari yang lalu tuh viral banget anak SD mengirim surat tidak senonoh terhadap temannya. Anak SD ini berarti menandakan apa? Longgarnya pengawasan orang tua dalam memberikan tayangan-tayangan, dalam memberikan keleluasaan memegang gadget dan televisi gitu loh. Dan ketika diingatkan dengan hal-hal yang baik seperti misalnya red flag kecanduan, terus regulasi tantrum, terus juga ilmu-ilmu parenting terbaru mungkin ya, dan mereka selalu stuck di pikiran mereka, di mindset mereka dengan ekonomi lemah lah, tidak punya pembantu, hidup di desa. Kalau seperti ini terus, kapan semua masalah ini akan selesai, gitu kan? Kapan semua masalah ini akan selesai dan generasi kita akan menjadi generasi yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Kalau alasannya seperti itu, kalau stuck seperti itu terus, di situ-situ aja, saya jadi berpikir, apakah menjadi orang tua yang mempunyai kualitas dalam mendidik anak itu hanya privilege orang kota? Apakah menjadi orang tua yang punya prinsip dalam mendidik anak-anaknya itu hanya privilege orang kaya, orang yang punya pembantu rumah tangga? Apakah ibu-ibu seperti saya, ibu-ibu yang memang harus bekerja, ibu-ibu yang memang juga sehari-harinya di rumah saja, itu tidak punya privilege untuk itu gitu kan? Kasian gak sih sama anak kita ketika kita sudah punya mindset bahwa kita adalah orang susah, orang desa, nggak kenal ilmu-ilmu parenting sebenarnya. Kasihan dong anak-anaknya, mereka juga berhak untuk mempunyai pendidikan dan pengasuhan yang baik gitu loh. Kalau misalkan seperti itu ya berarti secara tidak langsung zalim sama anak sendiri, gitu bukan sih? Anyway, semoga aja diskusi kita kali ini bisa membuka pikiran teman-teman sekalian, atau mungkin bisa membuka pintu diskusi-diskusi lainnya. Dan kalau misalkan ada insight atau ada kritikan atau ada masukan ataupun ada pendapat lain, silakan untuk tuliskan di kolom komentar. Selama komentar kalian tidak mengandung sara dan verbal abusive, welcome. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutan video ini di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu share, like, subscribe channel ini. Dan kalian boleh request kalian mau dibikin video apa untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up inside of the way that things have been. No